Perda tentang rencana tata ruang wilayah yang dibuat untuk melindungi kawasan resapan air di Kota Bandar Lampung ternyata tidak berjalan efektif. Dari penelusuran tim Kupas TV, banyak daerah yang disiapkan di daerah Perda RT/RW sebagai resapan air yang justru jadi lokasi perumahan. Padahal biaya yang dihabiskan untuk membuat perda ditaksir mencapai 350 juta. Mantan Ketua Komisi 3 DPRD Bandar Lampung periode 2009-2014 Berlian Mansyur mengatakan Perda nomor 10 tahun 2011 tidak detail mengatur wilayah mana saja yang boleh dan dilarang untuk didirikan perumahan. Akibatnya masih terjadi pendirian perumahan di kawasan resapan air. Padahal perda itu dibuat untuk mengatur tata ruang Kota Bandar Lampung hingga tahun 2030 mendatang. Berlian menjelaskan, dalam Perda RT/RW ini tidak merunut secara rinci titik zona resapan air sampai tingkat kelurahan. Sehingga beberapa tempat yang seharusnya dilarang justru didirikan perumahan. Salah satunya adalah lokasi perumahan Citraland yang baru-baru ini mengalami longsor. Berlian membeberkan dalam Perda RT/RW ada 4 kawasan yang tidak boleh didirikan perumahan, yakni lahan kemiringan, areal resapan air, lahan bekas persawahan, dan lahan tanda hujan. Kalau dilanggar berarti sama saja melanggar perda yang telah dibuat. Menurutnya pelanggaran kerap terjadi akibat belum ada aturan turunan berupa rencana detail tata ruang atau RDTR. Padahal proses pembuatan Perda RT/RW itu memakan waktu cukup lama, sekitar hampir 2 tahun. Perda ini juga dirumuskan bersama Dinas Lingkungan Hidup, Bapeda, dan Dinas Perumahan dan Permukiman. Tim Pansus juga mengundang beberapa pegiat lingkungan seperti Walhi, Mitra Bentala, dan pengamat lingkungan dari Universitas Lampung. Terkait hal ini, Kabak Persidangan DPRD Bandar Lampung, Ferizal menjelaskan, anggaran yang dialokasikan untuk pembuatan satu perda mencapai 350 juta. Anggaran itu digunakan untuk biaya studi banding, penyusunan naskah akademik, biaya rapat, pengesahan di paripurna, dan konsultasi perda. Itu batasan pembahasan perda itu bisa sampai 1 tahun. 1 tahun ya? Pembahasan paling lama 1 tahun ya. Itu pun itu dalam pembahasan perda itu ada usulan-usulan inisiatif dari misalnya organisasi-organisasi ya, misalnya kayak berhubungan dengan lingkungan hidup contohnya dari Walhi, dari ini. Oh iya. Jadi pada saat pembahasan di Dewan contohnya ya, itu kan nanti kita ada proses RDP kan, rapat dengar pendapat kan, rapat dengar pendapat itu kita mendengarkan masukan-masukan dari pihak terkait, bisa dari NGO, bisa dari masyarakat pengusaha yang berkepentingan, maupun pihak-pihak lainnya yang terkait dengan itu sebagai masukan dalam proses pembahasan. Nah, itu tempatnya hanya di DPRD aja apa nanti kita bisa ke Bapeda atau kemana, Bang? Untuk menyampaikan itu? Untuk misalnya dalam penyampaian usulan-usulan dari warga atau organisasi. Tergantung, kalau perdanya dari Pemkot, kan mereka pada saat menyusun rancangan perda, itu kan pasti kan disosialisasikan, pasti ada konsultasi publiknya kan biasanya kan. Nah bisa aja pada saat konsultasi publik itu ada masukan-masukan dari NGO, dari masyarakat, kan bisa aja. Sementara Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, Dekrison mengatakan, dalam Perda RT/RW Kota Bandar Lampung memang tidak disebutkan secara detail titik wilayah yang boleh dibangun atau tidak. Ia juga mengaku sering terkendala jika ada warga yang punya lahan di daerah resapan air tapi tetap ngotot membangun rumah. Dalam kasus seperti ini, menurutnya Pemkot tidak punya hak melarang warga melakukan pembangunan karena di atas lahan milik pribadi. Cara satu-satunya adalah Pemkot Bandar Lampung membeli lahan milik warga tersebut dan dijadikan ruang terbuka hijau. Jadi kalau misalnya ada perumahan yang berdiri di resapan air berarti itu nggak ada izin gitu ya, Bang? Iya. Pastiin nggak ada izin. Iya, idealnya gitu. Karena perizinnya kan di sana. Kita juga nggak tahu. Izin di sana. Di satu atap. Satu atap. Nah, kalau kita sendiri ini RT/RW-nya. Iya. Kita RT/RW-nya. Kita secara global set plan-nya. Tapi kalau di RT/RW-nya sendiri nggak ada yang di zona resapan air ya, Bang, perumahan itu. Kita tidak perkenankan. Iya, tapi di kita sendiri nggak diperkenankan, tapi Kak ada gitu, Bang, di lapangan kan ada gitu resapan air. Saya nggak tahu. Mungkin ya. Karena bisa saja itu kata saya. Di saat dia ngajukan borongan nggak kita kasih. Ya udah, kalau nggak kasih mah dijual sama dia perkaplingan. Di luar jangkauan kita. Karena
Tapi pada saat dia ngajuin izin, biasanya si awal perizinan nggak dikasih. Nggak tahu kalau saya dikasih, nggak tahu juga saya. Sudah ada ini kita, himbauan kita. Sudah ada seperti itu. Di setiap titik ya Pak. Tidak semua titik, tapi kita juga memberitahukan kepada lurah, camat, gitu. Karena memang idealnya kita itu buat macam kayak paku gede gitu ya, billboard di baliho gitu ya. Ini boleh atau gimana ya, harusnya kayak gitu sih. Cuma kan kembali lagi, pitches lagi. Jadi kalau kita mau melihat secara kasat mata, bangunan itu ada di daerah resapan air itu nggak bisa ya Nggak Pak? bisa. Nggak bisa kasat mata. Nggak bisa. Dari mana kita tahu bahwa itu resapan air? Maaf nih, ngomong saya aja nggak tahu. Siap. Kecuali kalau sana saya lihat sertifikat, sorry ya. Saya lihat sertifikat, kemudian saya lihat gambar itu, ya kan? Gambar itu pun di zoom lagi. Masih kurang yakin, kita ke BPN. BPN itu yang jelas. Siap. Gitu. BPN jelas banget karena dia ada di komputer. Gitu. Itu aja sih. Ya, tapi intinya kalau misalnya ada perumahan di resapan air itu berarti nggak berizin gitu ya Pak? Biasanya seperti itu. Biasanya tidak berizin. Iya, tanggung sendiri ya mendingan. Siapa yang mau beli ya tanggung sendiri gitu. Kita sendiri, katakanlah kita mau eksekusi atau bagaimana, kadang-kadang ya kita berhadapan dengan orang, bukan pemilik tapi preman. Itu yang kita kadang-kadang nggak kuat kita, nggak tahan kita, gitu. Ya karena dia kan udah kejual, ya kan, kemudian dia ngajuin nggak bisa, mau apa lagi lo? Nah, karena seperti itu, kan? Tapi yang jelas, apa Pak? Ini tanah saya, tanah nenek moyang saya. Bapak nggak boleh bangun, kenapa? Saya ajukan izin, ya kan? Saya ajukan. Nah, Bapak tolak. Dari mana Bapak menyatakan bahwa ini resapan air tak atau apa ini? Makanya kita itu yang di puncak itu susah untuk dibasmi. Itulah puncak itu. Katakan resapan air atau gimana, apa hak Bapak? Jadi kalau punya perseorangan pun kalau berdiri di resapan air kita orang nggak bisa mensangsinya gitu ya Pak ya? Sanksinya ada, Apa? dia tidak kita keluarkan izin. Nah itu Cuma aja. izin itu aja. Tim Liputan Kupas TV.